Selamat malam, apa kabar? Selamat malam juga, Coach. Puji Tuhan baik ini. Walaupun masih apa? Ini kemarin kena flu, kena Oh, radang gitu. Tapi harus iyalah kondisi kondisi alam. iya betul. Lagi sibuk apa nih? Saat ini lagi sibuk persiapan untuk kegiatan pengisian acara ke gereja-gereja, Coach. Iya, semoga lancar ya, Bu ya. Nah, baik Amin. kita akan segera melakukan sesi coaching yang adalah bagaimana pada proses coaching ini memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah sudah siap? Siap, Coach. Dan selama sesi coaching ini, saya akan mendukung dan mendengarkan serta bertanya. Saya juga berkomitmen untuk saya juga akan berkomitmen untuk hadir penuh dan memperhatikan Anda. Apakah berkenan? Sangat berkenan, Coach. Nah, salah satu bagian penting dari coaching kita malam ini adalah feedback. Apakah feedback ini dibutuhkan? Sangat dibutuhkan, Coach. Oke, kita lanjutkan sebentar feedbacknya. Nah, feedback seperti apa yang coach butuhkan sebentar ketika kita melakukan coaching sebentar? Ya, baik Coach. Jadi saya membutuhkan feedback yang menambah semangat saya dan feedback itu membangun di dalam saya melaksanakan tugas saya. Begitu Coach. Oke, kemudian di akhir sesi coaching kita ini apa tujuan yang ingin dicapai? Baik Coach. Tujuan yang ingin saya capai adalah bagaimana kegiatan pada pengisian kegiatan di gereja itu dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak juga semua sudah siap. Begitu Coach. Nah, tadi saya mendengar bahwa di akhir sesi coaching ini Anda akan berpartisipasi dalam kegiatan eh, gereja yang akan dilaksanakan. Apakah betul? Betul sekali Coach. Oke. Nah, artinya bahwa di dalam eh, melaksanakan kegiatan gereja nantinya, tentu Ibu Limi, Coach Limi ingin memberikan eh, apa namanya, mempersiapkan diri untuk bagaimana cara supaya bisa berpartisipasi penuh dalam kegiatan tersebut. Apakah dapat dibuat lebih spesifik seperti Iya, apa betul sekali perannya? Coach. Iya, betul sekali ya Coach. Jadi memang secara spesifiknya itu karena kan kami akan mengisi kegiatan, salah satunya adalah dengan kegiatan membawakan lagu atau pujian. Jadi tentunya kan saya membutuhkan persiapan-persiapan Coach. Harus melatih anak juga eh, untuk menyanyi kayak gitu. Jadi seperti paduan suara begitu Coach. Nah, itu kan Oh, anak-anak seperti itu. perlu latihan, iya, perlu latihan setiap hari, paling tidak 5 sampai 10 menit gitu. Karena kalau kelamaan juga anak-anak kan bosan, begitu, Coach. Oh. Lebih terukur? Kalau lebih terukurnya tentunya melihat waktu, karena ini juga masih agak panjang waktunya karena kami kan rencana tanggal 2 Coach itu di hari Minggu. Nah, ini masih Uh, ada dan iya beberapa hari gitu ya. Jadi masih bisa kalau menurut saya masih bisa dan terjangkau. Begitu, Coach.
Dan lebih berwaktu ya, karena sudah ditentukan tadi, katakan tadi bahwa tanggal 22 Maret ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau begitu, bagaimana Coach melihat tujuan kegiatan ini nantinya? Nah, kalau saat ini, Coach, saya melihat tujuan ini itu sudah dalam tahap eh, kira-kira kalau diberi persen ya, Coach, itu sudah di tahap 75%. Artinya di sini anak-anak juga sudah hafal lagunya karena itu berbahasa Inggris yang satu, kemudian lagu yang satu lagi berbahasa Jawa. Dan mereka juga sudah hafal, Coach. Tinggal nanti mengatur suara mereka supaya lebih baik lagi. Begitu, Coach. Nah, agar itu dapat tercapai, langkah apa yang perlu dilakukan? Ya, baik, Coach. Langkah yang perlu saya lakukan adalah pertama saya berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, meminta waktu untuk latihan, karena kan ini kegiatan belajar juga padat, sehingga saya harus meminta waktu di pagi hari 10 menit lah untuk latihan setiap hari. Jadi sehingga anak kan, namanya anak kan kalau latihan setiap hari dia pasti hafal gitu ya, Coach. Kemudian dia juga Ya, paham gitu dan semakin hari semakin ada perubahan gitu menuju kebaikan seperti itu, Coach. Jadi berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan rekan sejawat karena kami sama-sama juga melatih, misalnya saya nanti yang di depan, kemudian rekan sejawat membantu di belakang untuk menertibkan anak, dan kembali lagi ini anak usia dini yang tidak bisa kita suruh harus berdiri atau duduk dalam jangka waktu lebih dari 5 menit, begitu kan. Nah, kemudian saya juga meminta bantuan pada orang tua murid supaya membantu menghafalkan lagu tersebut di rumah. Begitu, Coach. Itu yang langkah-langkah yang saya lakukan. nah dengan langkah-langkah yang ada, saya mendengar bahwa akan ada teman-teman, ada orang tua yang akan dilibatkan. Nah, selain itu sumber daya apa yang diperlukan? Nah, kalau di sini selain tadi kepala sekolah, saya sendiri dan rekan sejawat juga orang tua, di sini sumber daya yang saya perlukan adalah pihak gereja. Nah, sebelum kami melakukan kegiatan di gereja tersebut, itu kami harus mengirimkan terlebih dahulu surat pemberitahuan atau permohonan untuk kami akan mengisi acara pada kegiatan ibadah. Begitu, Coach. Baik. Nah, dari perbincangan kita ini, kesimpulan apa yang bisa diambil? Baik, Coach. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah agar kegiatan yang sudah kami rencanakan pada tanggal 2 Maret itu berjalan dengan baik. Tentunya saya harus melakukan persiapan-persiapan terlebih dahulu di dalam melatih anak dan juga meminta kepada kepala sekolah minta waktu agar diberikan waktu untuk melatih anak kurang lebih 10 menit setiap harinya. Dan saya juga harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, orang tua, dan pihak gereja juga. Kemudian saya juga harus melihat situasi daripada anak-anak sendiri seperti apa saat ini. Saya juga memohon bantuan pada orang tua untuk membantu menghafalkan lagu yang akan dibawakan nanti pada saat kegiatan tersebut. Seperti itu, Coach. Wow, kegiatan yang meriah tentunya nanti dengan peran serta Amin. teman-teman. Nah, baik setelah sesi coaching ini, apa yang akan dilakukan? Ya, baik. Yang akan saya lakukan tentunya tetap berkoordinasi, melihat kondisi anak seperti apa, dan nanti kalau memang mereka sudah dalam tahap istilahnya sudah hafal, mungkin saya nanti latihannya tidak setiap hari, tetapi 2 hari sekali. Begitu, Coach. Baik. Nah, em,
setelah kita bincang, apakah Coach Limi membutuhkan feedback? Sangat membutuhkan, Coach. Wow. Nah, kalau begitu kira-kira feedback seperti apa yang dibutuhkan dan diharapkan dari saya? Iya, baik. Saya membutuhkan feedback yang bagaimana agar nanti kegiatan itu dapat berjalan dengan baik dan sukses begitu, Coach. Dengan feedback ini, apa yang kira-kira yang bisa didapatkan? Ya, dengan feedback yang nanti yang diberikan oleh coach, tentunya itu akan menambah semangat saya, coach, untuk melakukan tugas saya dan terlebih untuk kegiatan nanti dapat memberikan yang terbaik, begitu, coach. Apakah ada kelihatan dampak kalau misalnya ada feedback yang saya berikan walaupun mungkin sekedar saran mungkin seperti itu? Boleh, coach? Bisa, coach? Oke. Eh, jadi yang tentu dalam hal ini adalah dimanapun dan siapapun ketika akan melakukan satu kegiatan maka komunikasi yang baik tentunya dengan segala unsur yang berkepentingan di dalam kegiatan itu menjadi satu satu bentuk uh, hal yang bisa membantu memperlancar dan me, bisa menjalankan kegiatan dengan baik dan bisa memberi hasil yang uh, sangat uh, menguntungkan dan menyenangkan bagi semua ketika itu bisa kita lakukan dan berhasil. Nah, Amin. dari situ apa langkah yang diperlukan? Ya, langkah yang saya perlukan yaitu tentunya selalu berkoordinasi. Selalu berkoordinasi, coach, dengan rekan sejawat, dengan orang tua juga, sejauh mana di rumah anak-anak seperti apa, dan melihat juga kondisi anak yang saat ini kan dengan pancaroba yang ada, Iya, cuaca seperti ini tuh, eh, anak-anak banyak yang sakit, coach. Jadi saya betul. sempat ini juga berpikir, aduh, semoga nanti pada tanggal 2 Maret anak-anak semua sehat begitu. Jadi koordinasi saya dengan orang tua lebih kepada kesehatan, Coach. Nah, kalau begitu dengan kondisi yang agak bukan memprihatinkan sih, perlu dipikirkan. Nah, sumber daya apa yang diperlukan agar itu bisa tidak mempengaruhi kegiatan nantinya? Iya, baik. Jadi sumber daya yang diperlukan tentunya dari saya sendiri juga selalu berkomunikasi lewat WA Group kepada orang tua murid, mengingatkan kepada mereka untuk tetap menjaga kesehatan anak-anak di rumah, lewat mereka istirahatnya yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan tidak minum minuman yang kira-kira bisa membuat anak itu tidak sehat. Begitu, Coach. Nah, tentu memang bahwa dengan jelang kegiatan yang akan dilaksanakan, maka paling tidak dan kekhawatiran ibu terhadap kondisi anak karena pengaruh cuaca, mudah-mudahan tetap bisa berjalan dengan baik. Anak-anak bisa menjadi ceria, menjadi gembira mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan pada saatnya nanti minggu depan ya. Amin. Terima kasih, Ya. Coach. Nah, agar sesi coaching berikutnya berjalan lebih baik lagi, bolehkah saya mendapat feedback dari Anda? Baik, Coach. Jadi, saya sangat berterima kasih kepada Coach Aisyah yang sudah uh, memberikan sesi coaching pada saat malam hari ini, terlebih memberikan feedback lewat pertanyaan dan saran. Dengan adanya itu, saya akhirnya bisa eh, terpikirkan untuk berkomunikasi dengan orang tua agar mereka menjaga kesehatan anak gitu. Yang tadinya tidak terpikirkan oleh saya gitu. Saya hanya berkomunikasi sejauh mana anak-anak hafal dengan lagu yang akan dibawakan nanti. Tapi dengan adanya feedback dari Bu
Coach Aisyah, sehingga saya akhirnya terpikirkan, oh iya, saya harus mengingatkan orang tua untuk menjaga kesehatan anak di rumah. Seperti itu, Coach. Jadi, terima kasih sekali untuk feedbacknya malam hari ini. Terima kasih kembali. Dan memang bahwa komunikasi dengan semua pihak untuk sebuah kegiatan harus lebih lebih aktif lagi supaya bisa berjalan dengan baik. Dan anak-anak semoga bisa mendapatkan kebahagiaan dari kegiatan yang akan mereka ikuti. Baik, Amin. sesi coaching ini sebentar lagi akan selesai. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk sesi coaching berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Iya.